Maaf Pak, suaranya mati. Maaf Pak, mikrofonnya mati. Oh iya. Sudah bisa didengarkan jelas. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sementara di sini masih Iya, Pak. 67 siswa yang sudah bergabung. Dari 4 kelas yang berjumlah kurang lebih 30 lebih ya. Nah, ini baru 68 yang bergabung, kita tunggu dulu. Oke, anak-anak semuanya, coba diperhatikan. Suaranya Pak Tris bisa didengar dengan jelas? Jelas Bisa, Pak. Pak. Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke, Bisa Pak. bisa ya. Oke, sekarang jam 12 lebih 46 menit ya, jam 1 kurang seperempat, sudah 15 menit dari 15 menit lewat dari yang sudah kita jadwalkan jam setengah 1 ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya sambil menunggu teman yang lain ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk kita semua, anak-anak semuanya ya. Kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan PJJ dengan baik ya. Tetap selalu jaga kesehatan ya, walaupun kondisi kita tetap aman ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari virus yang sekarang sedang melanda di negara kita ya, yang sampai saat ini masih belum berangsur membaik ya. Di sana sini masih banyak sekali kasus terjadi penularan COVID-19. Oke anak-anak semuanya, untuk siang hari ini PJJ ya, sengaja Pak Tris jadikan satu ya, antara kelas 7G, 7H, 7I dan 7C. Ada 4 kelas ya. Pak Tris tidak bisa mengidentifikasi ya, dari kelas apa saja yang sudah masuk di monitor ya. Bisa Pak Tris sampaikan di sini sudah ada 80 siswa yang sudah bergabung ya. Jadi masih ada sekitar 20 sampai 30 siswa yang belum bergabung ya. Sambil kita tunggu, kita mulai PJJ pada siang hari ini. Anak-anak semuanya, untuk PJJ hari ini ya, nanti akan ada 3 poin yang Pak Tri sampaikan ya, secara garis besar. Yang pertama, evaluasi atau refleksi dari semester 1 ya, apa yang sudah kita lakukan di semester 1. Kemudian yang kedua, materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Kemudian yang ketiga, nanti kita masuk pada materi pertama pada semester 2 ya. Nanti pengenalan dulu. Nah, setelah itu nanti untuk PJJ selanjutnya baru kita masuk materi secara penuh ya. Anak-anak semuanya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Untuk materi yang pertama, evaluasi atau refleksi di semester 1 ya. Anak-anak sudah menerima nilai yang berupa rapot semuanya ya, sudah dicermati ya? Sudah Pak.
Sudah Sudah, semuanya ya. Pak. Ada yang belum menerima? Ada yang belum download? Sudah semua ya? Ya, oke. Mestinya sudah semua, sudah mendownload, sudah melihat di web. Karena dari masing-masing kelas sudah dipandu, sudah diarahkan oleh wali kelas masing-masing ya, untuk bisa membuka e-raport yang sudah di-share linknya kepada kalian semuanya. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat ya, kalau kita cermati, untuk semester 1 ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ya. Yang pertama terutama tentang proses belajar mengajar yang dalam bentuk daring ya. Proses belajar dalam bentuk daring selama semester 1 masih belum maksimal, artinya masih banyak siswa yang tidak bisa mengikuti ya. Entah itu hambatannya dari faktor internal maupun secara eksternal ya. Artinya mungkin ada yang kendalanya internetnya lambat, kemudian pas tidak punya kuota, atau lupa, atau ada acara yang lain ya. Yang jelas secara umum ada beberapa anak yang tidak mengikuti ya. Bahkan untuk mapel bahasa Inggris dari Pak Tris itu ada dari sekian itu ada yang hanya 1 kali atau 2 kali mengikuti PJJ ya. Nah, yang model seperti itu yang harus diperbaiki ya. Jadi untuk semester 2 tolong anak-anak lebih serius lagi dalam mengikuti pelajaran untuk PJJ ya. Kemudian tugas-tugas yang Pak Tris sampaikan di Kuiper School di kelas kalian ya, cukup baik ya secara umum. Di sana anak-anak sudah mengerjakan materinya ya. Setelah PJJ diterangkan Pak Tris, kemudian kita kirimkan latihannya, kemudian materinya juga ada di sana. Dari sekian materi yang sudah disampaikan ya, sudah cukup bagus ya, walaupun ada beberapa anak yang masih belum mengerjakan tugas ya. Secara umum sudah baik ya, karena dengan Kuiper School itu sangat membantu kita ya. Di sana sudah ada materinya, kemudian sudah ada latihannya, anak-anak juga memperoleh kemudahan dengan Kuiper School, dengan gadget yang anak-anak miliki bisa mengakses langsung ya. Sehingga tidak perlu repot untuk membaca materi dan mengerjakan latihannya. Anak-anak semuanya, kalau kalian cermati ya di rapot ya, nilai yang kalian peroleh ya, di sana memang bervariasi, artinya ada yang nilainya rendah, nilainya sedang, ada yang nilainya tinggi ya. Perlu anak-anak semua ketahui bahwa proses nilai rapot yang kalian peroleh ya, itu tidak semata-mata langsung nilai jadi seperti itu ya. Jadi nilai rapot yang anak-anak peroleh di e-rapot itu sudah melalui proses pengolahan ya. Artinya apa? Nilai rapot itu terdiri dari nilai nilai harian ya. Nilai harian itu bisa diperoleh dari nilai tugas, kemudian nilai ulangan, kemudian ada nilai PTS atau nilai mid semester, kemudian ada nilai akhir semester. Jadi ada 3 komponen ya. Nilai harian yang terdiri dari ulangan dan tugas tadi itu bobotnya 3 ya, cukup tinggi bobotnya. Makanya jangan sampai anak-anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengikuti ulangan karena itu bobotnya 3 ya. Kemudian ditambah lagi dengan nilai PTS atau mid semester ya, itu bobotnya 1. Kemudian ditambah lagi dengan nilai akhir semester atau PTS, itu bobotnya 1. Sehingga kalau di total itu ada 5 ya. Sehingga nilai rapot itu nanti dibagi 5 ya. Hariannya 3, PTS 1, kemudian akhir semester 1.
nanti dibagi 5. Nah, akhirnya menjadi nilai rapot yang anak-anak terima. Nah, nilai rapot itu ya untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi ada 2 aspek ya. Prosesnya sama seperti itu ya. Jadi perlu anak-anak ketahui. Jadi nilai itu prosesnya cukup panjang dari awal kalian mempelajari KD 1 sampai dengan KD 3. Kalau di semester 7 kan ada 3 KD ya. Jadi nilai jadi itu sudah melalui proses dengan baik. Nah, perlu diperhatikan, Bapak Ibu guru sangat kesulitan sekali apabila anak-anak nanti tidak mengikuti, misalnya 1 KD atau 2 KD tidak ada nilai. Nah, itu nilai kalian otomatis berkurang ya. Kalau terjadi nilai anak-anak, nilai rapotnya tidak tuntas, itu artinya kemungkinan memang anak-anak tidak mempunyai nilai ya. Mungkin sudah diperingatkan beberapa kali oleh Bapak Ibu guru, tapi tetap saja belum mengerjakan tugas atau belum mengikuti ulangan susulan dan sebagainya, sehingga terpaksa nilai ulangan kalian atau nilai rapot kalian masih di bawah KKM. Nah, di sini anak-anak perlu perhatikan ya. Pak Tri sampaikan bahwa nilai rapot itu adalah nilai yang sudah jadi ya. Jadi kalau nilai rapot yang kalian terima itu sudah nilai jadi, tidak bisa diubah lagi ya. Kalau ada isu untuk perbaikan nilai rapot, itu tidak benar ya. Nilai rapot itu sudah jadi. Lalu bagaimana kalau nilai kalian di bawah KKM, misalnya untuk SMP 1 itu kan KKM-nya 80 lah. Misalnya kalian belum KKM, nilainya belum 80, bagaimana usahanya ya. Syarat kenaikan kelas ya, syarat kenaikan kelas itu kan memang tidak boleh ada lebih dari 1 yang nilai yang di bawah KKM ya. Nah, maka dari itu apabila ada anak-anak semuanya ya, ada yang nilainya di bawah KKM, itu bisa diusahakan nanti semester 2 diusahakan nilainya lebih dari KKM. Artinya apa? Nilai semester 1 dengan nilai semester 2 itu, nah kalau nanti di kumulatif dijumlahkan kemudian dibagi 2 ya, tidak kurang dari 80 ya. Misalnya semester 1 nilainya 78 katakanlah itu ya. Artinya kan masih di bawah KKM ya. Nah, supaya nanti bisa naik kelas ya, nilaimu semester 2 harus berapa ya. Nah, supaya rata-rata KKM artinya nanti semester 2 minimal harus 80 berapa? 82 kan ya. 78 itu untuk ke 80 kan kurang 2 ya. Nah, nanti di semester 2 nanti nilainya harus 82 nilai rapotnya, sehingga nanti di kumulatif dibagi 2 itu artinya masih KKM 80 ya. Lah apa puas dengan nilai 80? Ya tentunya tidak ya. Kalian harus berusaha sebaik mungkin ya, tekun mempelajari setiap KD-nya, ulangan mengikuti, tugas dikumpulkan sehingga nilainya lebih dari 82 atau lebih dari 80, sehingga nanti pada akhirnya untuk nilai kenaikan kelasnya bagus ya. Begitu ya anak-anak ya, catatannya untuk pengolahan nilai atau refleksi untuk semester 1 ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas ya, suaranya didengarkan ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu anak-anak ya untuk refleksi, untuk evaluasi untuk semester 1 ya. Jadi kalau Pak Tris buka ya, kalau Pak Tris buka sejarahnya untuk pengumpulan nilai harian itu memang ada beberapa anak yang kurang ya, sehingga memang nilai kalian harus kurang, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru memberikan nilai itu memang berdasarkan data yang ada ya, data yang kalian kumpulkan di setiap KD-nya ya. Jangan khawatir, Bapak Ibu guru pasti valid mempunyai datanya.
Oke anak-anak, itu untuk semester 1 ya. Kemudian kita masuk ke materi yang akan kita pelajari di semester 2. Coba anak-anak perhatikan, Pak Tris akan meng-share materi di layar. Coba Pak Tris akan meng-share materi di layar, apakah bisa dilihat dengan jelas? Oke, tunggu sebentar, ini masih proses. Oke, coba anak-anak perhatikan di layar. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, di sana Pak Tris sudah membuka PowerPoint ya, file presentasi ya, atau PPT PowerPoint. Bisa dilihat dengan jelas ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau begitu langsung saja Pak Tris lanjutkan. Jadi kita akan mencermati materi yang akan kita pelajari di semester 2. Oke, anak-anak coba perhatikan. Ini agak lemot juga ya. Oke, anak-anak perhatikan di sana. Oke, tidak di slide tidak apa-apa, saya besarkan sedikit aja ya. Gede banget. Oke. Nah, ini. Jadi untuk materi semester 2 anak-anak semuanya, kalau di semester 1 kemarin ada berapa KD? Ada 3 kompetensi dasar atau KD ya, atau materi ya. Nah, nanti untuk semester 2 ya, anak-anak perhatikan, kelas 7 untuk semester 2 nanti ada 2 KD atau 2 kompetensi dasar ya. Anak-anak cermati di layar ya. Ada 2 KD atau kompetensi dasar, jadi selisih 1 dengan materi yang kita pelajari di semester 1. Kalau semester 1 itu ada 3, semester 2 ada 2 KD. Namun begitu anak-anak semuanya, walaupun ada 2 KD ini cakupannya cukup luas anak-anak ya. KD yang ke-4 ya. Jadi KD 1 2 3 itu di semester 1, kemudian KD 4 ini masuk ke semester 2 ya. Ya, bisa anak-anak lihat di 3 4 ini artinya di sini aspeknya pengetahuan ya. KD 4, kemudian 3 ini aspeknya pengetahuan. Nah, di sini. Kemudian ini KD 4, ini aspeknya keterampilan ya, materinya yaitu teks deskriptif ya, atau descriptive text ya. Nanti lebih detail akan kita bahas ya. Kemudian KD 5 untuk aspek pengetahuannya ini ya. Nah, kemudian KD 5 aspek keterampilannya ini ya. Di sini KD 5 adalah lirik lagu ya, atau song lirik ya. Anak-anak sudah familiar ya dengan lirik lagu ya? Halo, bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya ulangi, lirik lagu atau teks ya. Nah, bisa anak-anak perhatikan di layar. Nah, di KD 5 ya. Jadi materi kita untuk semester 2 ada berapa KD anak-anak? 2. Ya, begitu. Artinya kalau saya dengar suaranya anak-anak ada respon berarti ya. Jadi
ada 2 KD. KD yang keempat apa namanya? Kompetitif dasar. Kompetensi dasar yang keempat yaitu teks deskriptif. Deskripsi. Kemudian teks deskripsi. Kemudian kompetensi dasar yang kelima lirik Lagu. Lirik lagu. Oke, tuh lirik lagu. Nah, sekarang kita coba perdalam sedikit ya tentang teks deskriptif ini. Teks deskriptif itu apa ya? Untuk teks deskriptif ya, nah, kalian cermati di layar. Nah, mendeskripsikan, kalau di bahasa Indonesia di semester 1 sudah dipelajari deskriptif teks. Sudah belum anak? Sudah. Sudah ya? Siap sudah, Pak. Oh sudah. Nah seperti itu. Jadi yang namanya teks deskripsi atau dalam bahasa Inggris descriptive text ya, itu mirip dengan materi di bahasa Indonesia yang KD-nya teks deskripsi ya, seperti itu. Nanti bedanya ya tentu saja kita menggunakan bahasa Inggris ya, tidak sedetail yang ada di bahasa Indonesia. Coba perhatikan di layar. Untuk descriptive text ya, nanti objek yang akan dideskripsikan yang pertama apa ini? Apa anak-anak di layar? Describing People. Describing people. Apa itu people? Atau person? Manusia. Orang. Orang. Manusia. Orang atau manusia, betul. Jadi describing people ya, nanti yang akan kita deskripsikan apa? Manusia atau orang ya. Ya, manusia atau orang itu siapa ya? Siapa saja ya. Bisa artis ya, bisa presiden, bisa tetangga kita, bisa orang tua kita ya. Yang penting orang ya. Alright. Oke, kemudian yang kedua yang dideskripsikan apa? Objeknya apa? Oh ini kurang, tulisannya kurang. Atau hewan. Ya, animal. Hewan. Tulisannya kurang lagi ya. Describing hewan, animal. Ya, objeknya yang dideskripsikan animal ya, atau hewan. Oke. Nah, hewannya apa saja ya, bebas ya, ada gajah, ada kecoa, ada semut dan sebagainya. Nanti tinggal kita pilih yang mana. Kemudian yang berikutnya describing thing. Apa itu thing? Benda atau barang. Benda atau barang, betul, right ya. Nah untuk describing thing ini nanti kita variasi dengan place ya, tempat ya. Jadi bisa benda, bisa tempat ya. Jadi nanti anak-anak mungkin ada tugas mendeskripsikan tempat ya. Tempat itu misalnya apa ya, kalau di Wonogiri misalnya Pelintang Semar gitu ya. Nah itu kan juga tempat ya. Nah coba anak-anak deskripsikan tentang Pelintang Semar atau taman apa itu, Taman Selo Padi ya. Nah, atau nanti anak-anak coba deskripsikan tentang Gunung Gandul atau Taman Keceh dan sebagainya. Itu nanti juga masuk descriptive text ya. Nah ini. Nah untuk KD descriptive text nanti ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan ya. Kalau aspek pengetahuan otomatis nanti kita membahas suatu teks ya, membahas unsur-unsur bahasanya apa saja nanti kita pelajari, kemudian ada ulangan. Kemudian untuk nilai apa namanya skillnya atau keterampilannya nanti berupa produk ya. Jadi anak-anak harus membuat produk dari atau produk dari descriptive text. Itu misalnya apa ya, misalnya tadi ya, anak-anak membuat tulisan tentang Pelintang Semar ya, anak-anak membuat video tentang Waduk Gajah Mungkur ya, anak-anak bercerita di depan kelas ya, kalau sudah tatap muka ya, anak-anak bercerita di depan kelas tentang keluarganya kalau orang misalnya. Nah itu artinya nanti
masuk unsur keterampilan ya, kita ambil keterampilannya. Kalau dulu biasanya Pak Tris keterampilan itu mengambil materi listening ya, jadi selain menulis ada listening, menulis itu writing, kemudian ada mendengarkan itu listening, kemudian berbicara itu speaking. Nah dari 3 skill itu nanti kita bisa pakai ya, apa yang mungkin ya bisa kita laksanakan, karena tentu saja di masa pandemi ini untuk pelaksanaan belajar mengajarnya harus mengalami penyesuaian ya, disesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. Nah itu secara umum anak-anak. Jadi untuk descriptive text nanti objeknya adalah describing people ya, orang objeknya, kemudian hewan, kemudian tempat atau benda. Nah di antara materi-materi ini otomatis anak-anak juga harus mempunyai background knowledge. Apa itu background knowledge? Background knowledge itu pengetahuan lain ya, pengetahuan lain. Kalau anak-anak mau membuat kalimat, mau menceritakan tentang Waduk Gajah Mungkur misalnya ya, anak-anak kan harus tahu bagaimana membuat kalimatnya. Membuat kalimatnya itu harus dibuat dengan betul, pola kalimatnya harus betul. Nah nanti unsur bahasanya menggunakan kalimat dengan pola simple present tense. Nah sebelum masuk ke deskriptif nanti kita pelajari dulu simple present tense ya. Kemudian simple present tense itu ada yang pakai kata kerja, ada yang pakai to be. Nah itu nanti juga kita pelajari. Oke, nanti kita kenalkan di poin ketiga mas materi ya. Oke, lanjut ke KD yang ke berapa tadi, 5 ya. KD yang kelima, lirik lagu atau song lirik. Nah ini juga menarik anak-anak. Anak-anak juga pasti tertarik karena apa? Kita mempelajari tentang lirik lagu ya. Lirik lagu atau syair ya. Jadi tujuannya bukan anak-anak supaya bisa nyanyi, bukan, jangan salah ya. Di sini tujuannya bukan anak-anak agar bisa nyanyi, tapi tujuannya agar anak-anak bisa memahami, mengapresiasi ya. Memahami atau mengapresiasi dari sebuah lirik lagu ya. Ya, makanya nanti prosesnya anak-anak bisa mencermati sebuah lagu dari video di YouTube atau mendownload satu lagu yang berbentuk MP3 ya. Nah lagunya otomatis yang asli barat ya, pakai bahasa Inggris, bukan lagu Korea ya, bukan lagu Asia yang lain ya. Ya kita ambil yang asli ya, yang lagu barat asli, penuturnya juga orang barat asli ya, Amerika atau Eropa. Kemudian di sana ada liriknya, kita download, kita cermati ada liriknya, kemudian kita pahami. Nah kalau masih memahami liriknya masih belum jelas, nanti kita pakai translation, bisa kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, translation untuk zaman sekarang tidak sulit ya, karena di sana sudah ada Mbah Google ya, ada Google Translate, sudah anak-anak sudah familiar. Ada lagunya, kita pahami liriknya, kemudian kita simpulkan, kita buat apresiasi. Lagu ini menceritakan tentang apa ya? Isinya tentang apa ya? Oh, ini isinya tentang seorang laki-laki yang berjuang untuk mendapatkan satu jabatan ya, atau seorang perempuan yang patah hati ditinggalkan oleh kekasihnya. Nah itu namanya apresiasi ya. Kemudian pesan moralnya apa? Pesan moralnya jangan mudah putus asa ya, hidup harus penuh perjuangan dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di KD kelima, yaitu song lirik ya. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi secara umum ya, untuk materi di semester 2 ya, kembali lagi ada 2 KD ya.
Ada 2 KD. Ini nanti akan kita pelajari ya selama kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan ya. Nah, di waktunya cukup leluasa anak-anak. Maka dari itu nanti akan kita pelajari unsur-unsur bahasanya terlebih dahulu sebelum masuk ke descriptive text ya. Oke. Anak-anak semuanya masih memperhatikan dengan baik? Bisa didengar suaranya Pak Tris dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Jangan diam aja ngantuk atau malah ditinggal kemana gitu ya. Tidak, Pak. Oke, yes. Pak Tris percaya diperhatikan dengan baik ya. Oke, anak-anak semuanya, materi sudah kita lihat. Nah, sekarang anak-anak belajar di rumah ya. Selama pandemi atau daring itu kita tetap menggunakan buku pendamping ya anak-anak semuanya ya. Jadi buku pendamping yang anak-anak miliki dari semester 1 adalah apa itu namanya? Buku yang dari Erlangga itu apa namanya? Pena. Bu? Pena. Oh iya, Bu Pena. Oh, masih kelingan ya. Berarti masih segar ingatannya setelah beberapa minggu tidak buka buku ya. Namanya Bu Pena. Itu buku pendamping atau referensi untuk mapel bahasa Inggris yang sudah kita miliki ya. Nanti materi dan tugas-tugas mengacu ke sana yang sesuai KD-nya ya. Jadi itu tetap dipakai ya, untuk memudahkan anak-anak belajar. Kemudian untuk worksheet, apa itu worksheet? Worksheet itu LKS ya. Nah, untuk LKS kita masih menunggu dari MGMP ya. Kalau dari MGMP nanti mengharuskan pakai ya kita pakai ya. Kita ikuti ya, SOP yang ada di sekolah kita. Karena LKS itu berisi latihan-latihannya ya. Latihan-latihannya yang bisa dijadikan untuk ulangan dan tugas. Nanti kita tetap menggunakan buku Pena dan kalau ada suplemen dalam bentuk LKS ya. Kita tunggu infonya dari MGMP ya. Kemudian model penilaiannya juga sama ya. Di semester 1 nanti ada tugas, ada ulangan ya. Kemudian ada produk ya yang bisa kita jadikan nilai untuk keterampilan ya. Oke, jadi seperti itu untuk evaluasinya selama semester 1. Kemudian apa namanya materi untuk semester 2 bisa dipahami anak-anak semuanya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, sebelum Pak Tris lanjutkan ke poin yang ketiga, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Speakernya sudah Pak Tris buka semua. Silakan angkat tangan. Di sini ada angkat tangan ya. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan sebelum Mbak Tris lanjutkan. Untuk kelas 7I ada siswa baru ya, 7I ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Iya. Tolong ditanyakan ya, untuk teman kelas 7I sudah mempunyai akun Office atau belum? Sudah bisa ikut bergabung atau belum ya? Nanti menghubungi wali kelas ya. Nanti menghubungi wali kelas supaya dibuatkan akun Office-nya. Anak-anak yang sudah mengenal atau sudah sharing di grup WA diberitahu agar supaya matur ke wali kelas untuk bisa mendapatkan akun Office-nya. Dan diberitahu juga untuk masuk ke kelas Kuiper ya. Di share kodenya kelas I apa. Kemudian dianjurkan untuk gabung di kelas Kuiper. Oke anak-anak, tidak ada yang disampaikan lagi. Kalau Pak, tidak ada,
silakan. Presensinya predisi enggak, Pak? Presensi diisi setelah PJJ ya. Pak. Biar tidak Makasih. mengganggu. PJJ dulu atau daring dulu. Nanti kalau sudah selesai baru masuk ke presensi. Ya. Kalau Nanti sudah terlanjur bagaimana, Pak? Tidak apa-apa. Saya sudah Artinya terlanjur gini. itu, Pak. Ya nggak apa-apa. Artinya nanti Pak Tris tetap tahu ya. Pak Tris nanti Iya, bisa ngecek presensi ngisi, PJJ ikut tidak itu nanti tetap terdeteksi ya. Jangan khawatir. Nanti pasti ketahuan. Misalnya hanya ngisi presensi saja, kemudian tidak ikut PJJ, ketahuan. Karena di PJJ itu juga ada attendance list-nya, ada kehadirannya terdetek ya di apa namanya di form, di tim ya, di office ya. Iya, Pak. Jadi di sini juga ada attendance list-nya. Nanti Pak Tris tinggal download, kemudian dicocokkan dengan presensi yang ada di form. Ya. Nah, kalau anak-anak lihat ya, di sini ada attendance list-nya. Jadi Pak Tris nanti tinggal mendownload ya di sini. Nanti di sana sudah ada daftar siswanya begitu. Oke, untuk coba saya matikan dulu untuk sharing monitornya. Ini agak lambat ya. Oke. Anak-anak bisa melihat materinya di layar? Belum, Pak. Enggak bisa, Pak. Ah iya, berarti Nggak ada, belum. Oke, berhasil. Artinya apa? Recheck saya untuk mengeluarkan materi dari sharing di sini berhasil. Oke, sekarang saya masukkan lagi materinya. Kita coba mengenal materi yang pertama. Coba materi simple present dulu ya, untuk pengantar ya. Ini agak lemot anak-anak, jadi agak sabar ya, harus sabar nih. Oke, bagaimana, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oh, maaf anak-anak, ada trouble sebentar tadi ya. Coba mohon perhatiannya. Oke. Nah, bisa ditanya Pak Tris. Halo. Bisa, Pak. Halo, Bisa ya? ada Bisa, Pak. Pak. Oke, Halo. maaf tadi ada trouble ya. Bisa. Iya, Pak. Tadi ada trouble sebentar. Ini Pak Tris sudah masuk lagi. Cuman kameranya belum aktif ya. Oke, Pak Tris aktifkan coba. Masih ada juga yang masuk ke lobby ya. Oke, ada 73 siswa. Artinya ada yang masuk, ada yang keluar, masuk keluar. Oke. Oke, tunggu stabil dulu sebentar. Oke, tunggu stabil dulu, baru nanti kita masukkan materi yang akan kita bahas. Oke, anak-anak bisa melihat tayangan di layar? Bisa. Bisa ya? Pak. Oke. Bisa, Pak. Yes.
Oke, sekarang kita mulai materinya ya. Untuk masuk ke descriptive text, kita harus paham ya. Kita harus familiar dengan satu pola kalimat yang kita sebut dengan, aduh sayangnya ini agak lemot ya, dengan simple, lemot, simple present tense ya, simple present tense. Coba anak-anak perhatikan. Oke, coba kalau kita mau ngomong satu kalimat, misalnya saya pergi sekolah jam 7 setiap hari, bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya pergi ke sekolah ya, atau berangkat sekolah jam 7 setiap hari. Untuk waktu kan sudah kita pelajari toh, setiap di KD ketiga sudah kita pelajari untuk bentuk waktu. Coba gimana? I go to school at 7 a.m. every day. Oke, pelan-pelan ya. I go to school go at 7 to a.m. every day. school at 7 a.m. every day. Alright, every day. Ya, sekarang ya. Perhatikan di layar. Kalau I ya. Ini warna apa nih biar cetol nih. Nah, kalau I di sini menggunakan, perginya menggunakan apa? Kata go. Betul ya? Nah kalau I-nya saya ganti si, cewek, dia. Go-nya harus dengan es ya, she goes to school every day. Nah, oke. Biar tidak bingung, kita pakai I dulu aja ya. Nah, pakai I. Nah, I go to school every day. Nah, di sini ada kata every day, setiap hari. Artinya apa? Dilakukan berulang-ulang setiap hari ya. I go to school at 7 a.m. every day. Nah, oke. Nah, sekarang kalau dibuat kalimat negatif ya, dibuat kalimat negatif, saya tidak pergi ke sekolah, bagaimana? I do not ya go to school at dan seterusnya. Di sini ada apa? Di sini ada do not. Kemudian go-nya masih sama ya. Oke. Nah, kalau dibuat menjadi kalimat berarti menjadi do you go to school bla bla bla, bla 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 every day. Harus ada tanda tanya ya. Do-nya diletakkan paling awal, go-nya tetap. Nah, oke, ini saya ganti kecil semua aja ya. Go to school. Nah, oke anak-anak, jadi
Kalimat simple present itu adalah satu pola kalimat untuk mengungkapkan satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau merupakan kebiasaan atau suatu fenomena alam yang tetap, artinya tidak berubah. Misalnya matahari terbit dari timur ya, dan sebagainya. I go to school at 7 AM every day. Oke, saya buatkan contoh yang sudah jadi. Misalnya, misalnya ini, lihat anak-anak, perhatikan. Jadi kalau itu subjeknya I, you, we, dan they, maka kata kerjanya bentuk pertama tanpa imbuhan. Kemudian negatifnya menggunakan do not. Kalimat interrogatifnya diawali dengan kata do, diakhiri dengan tanda tanya ya. Sementara kalau subjeknya he, she, it ya, kata kerja bentuk pertama ditambah e dan s ya, seperti ini ya. Kemudian kalau we, kita, kata kerjanya tetap kita itu misalnya Sinta dan Bima, itu menggunakan speak ya. Kalimat negatifnya kalau subjeknya he, she, it menggunakan does ditambah dengan auxiliary yang namanya sering kita sebut dengan auxiliary, yaitu does not. Kemudian kalimat tanyanya diawali dengan do, does. Itu secara umum ya. Kemudian ada juga kalimat yang dalam bentuk nominal. Kalau ini kan verbal ya, verbal ada kata kerjanya. Ada juga yang nominal. Nominal itu misalnya ibu saya adalah seorang dokter misalnya ya. My mother is a doctor ya. I am sleepy misalnya, saya ngantuk. Nah itu yang ada adalah kata sifat. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di next meeting ya, untuk PJJ-nya akan datang. Nah untuk materinya untuk simple present ya, nanti akan Pak Tri share di kelas Kuiper ya. Nanti Pak Tri share di kelas Kuiper. Nanti anak-anak masuk ke kelas Kuiper, kemudian dicermati materinya, kemudian di sana ada latihan, dicoba dikerjakan latihannya. Nah, nanti kita perdalam lagi di meeting di PJJ yang akan datang next week untuk minggu depan ya. Oke, anak-anak semuanya. Jadi secara umum itu yang kita bahas untuk PJJ pada siang hari ini ya. Kita simpulkan ya dari 3 poin yang Pak Tri sampaikan tadi ya. Yang pertama, evaluasi atau refleksi dari proses belajar mengajar kita di semester 1 ya, sudah Pak Tri sampaikan ya. Kemudian poin yang kedua tentang materi apa saja yang akan kita bahas di semester 2 sudah Pak Tri sampaikan. Kemudian sedikit uraian ya, atau secara umum uraian materi yang akan kita pelajari sudah Pak Tri sampaikan juga ya, ada 2 KD tadi. Kemudian sedikit cuplikan materi atau unsur kebahasaan dari simple present ya. Oke anak-anak semuanya, itu untuk yang kita pelajari atau kita diskusikan pada siang hari ini. Sebelum Pak Tri tutup, ada yang perlu disampaikan atau yang ditanyakan? Silakan. Sampai jam 13:41 ya. Ada 76 siswa yang bergabung ya. Jadi fluktuatif tadi 85, 80, kemudian turun lagi menjadi 75, sekarang 76 ya. Ya mungkin ada kendala koneksi internet dan sebagainya sehingga keluar masuk ya.
memang kondisinya tidak sama ya antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, antara daerah satu dengan daerah lainnya ya. Kendalanya ada saja ya, jadi tidak apa-apa, kita Pak, maklumi. tadi saya keluar sendiri loh, Pak. Ya, biasanya juga banyak yang seperti Pak. itu ya, banyak yang seperti itu, tahu-tahu keluar ya, seperti Pak Tes tadi juga tahu-tahu kok keluar sendiri seret. Ya oke, terus masuk lagi, tidak apa-apa ya, karena memang kondisinya memang harus penyesuaian seperti itu. Oke anak-anak, untuk tindak lanjut dari PJJ ini nanti silahkan masuk ke kelas Kuiper ya, nanti saya kirimkan untuk materi pendalamannya dan latihannya ya, Nggih, Pak. untuk simple present Iya, dulu Pak. ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dengan baik ya, tetap harus waspada ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.